Hari ini kita akan belajar tentang sumber bunyi. Apa contoh salah satu dari sumber bunyi? Salah satu contoh untuk sumber bunyi adalah alat musik. Ya, jadi hari ini kita akan belajar basic alat musik. Yang pertama adalah dawai. Dawai itu sendiri adalah basic alat musik yang menggunakan senar. Contohnya gitar, harpa, dan lain-lain. Nah, di dawai ini, nada yang dihasilkan oleh senar dapat diubah-ubah dengan cara menekan senarnya pada posisi tertentu. Tadi Bu Ukti kan mencontohkan salah satu alat musik yang menggunakan senar adalah gitar ya. Kalau kalian pernah main gitar, bagaimana cara memainkan gitar? Cara memainkan gitar adalah dengan ditekan senarnya, ya enggak? Untuk menghasilkan nada-nada tertentu. Nah, ternyata di sini dawai, nada yang dihasilkan oleh senar dapat diubah-ubah dengan cara menekan senarnya pada posisi tertentu. Nah, mari kita perhatikan ilustrasi gambar senar yang Bu Ukti buat. Nah, di dawai ini ada yang disebut dengan nada dasar atau F0, frekuensi 0. Misalkan ini ada senar yang tanda garis putus-putus, ada senar sepanjang L, kita petik tanpa ditekan sama sekali, tidak perlu ditekan, kita petik. Nanti kan senarnya akan membentuk seperti ini ya, bukan membentuk seperti ini, naik turun kayak gini kan. Nah, di senar yang seperti ini berarti menghasilkan apa? Menghasilkan simpul di sebelah sini dan sebelah sini, dan menghasilkan satu perut, menghasilkan dua simpul dan satu perut. Nah, dari nada dasar ini yang tidak ditekan apa-apa, apa yang bisa disimpulkan? Yang bisa disimpulkan adalah yang pertama, panjangnya senar adalah setengah lambda 0 atau setengah gelombang. Satu gelombang itu apa? Bu Ukti pernah mengajarkan, yaitu yang terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Bu, ini kan ada satu puncak dan satu lembah. Ini kan tadi kan Bu Ukti bilang, ini kan ilustrasi dari satu senar yang dipetik. Dia naik turun. Jadi kita dipandang satu aja. Misal dia naik, berarti kan dia hanya naik. Jadi cuman setengah lambda ya. Kalau dia hanya turun, berarti dipandang yang hanya turun. Berarti dia setengah lambda. Nah, dari sini lambda 0-nya berapa? 2L. Terus frekuensi 0-nya berapa? Rumus frekuensi adalah kecepatan dibagi lambda. Lambdanya berapa tadi? 2L. Berarti kecepatan per 2L atau V per 2L. Nah, sekarang di nada atas pertama atau F1. Di nada atas pertama kita menekan. Nah, ini di titik ini kita menekan si senar. Ketika dipetik, senarnya akan membentuk gelombang seperti ini. Nah, jadi terbentuk berapa simpul? Ada 3 simpul, ada 2 perut. Nah, kesimpulannya gimana? Panjangnya senar sama dengan lambda 1. Nah, panjangnya senar kan membentuk satu gelombang ya. Ada bukit, ada lembah. Terus berarti lambda 1 sama dengan L. Nah, frekuensi 1 sama dengan kecepatan dibagi lambda 1. Karena di sini Bu Ukti mau menghubungkan antara nada dasar dengan nada atas yang lain, maka bentukannya harus dirubah jadi V per 2L ya. Ketika V per lambda 1 kan aslinya berarti V per L, jadi dirubah jadi 2 dikali V per 2L. Ini 2 kan sebenarnya bisa dicoret ya, jadi hasilnya V per L. Tapi karena Bu Ukti pengen bentuknya sama, jadi Bu Ukti tuliskan 2 dikali V per 2L. Nah, sekarang menuju ke nada atas kedua atau F2. Nada atas kedua adalah ketika senar ditekan di 2 titik. Ketika senar ditekan 2 titik, gelombangnya akan membentuk seperti ini. Berapa gelombang ini? 1,5.
membentuk berapa simpul? 1, 2, 3, 4. Berapa perut? 1, 2, 3. 3 perut, 4 simpul. Nah, berarti kesimpulannya gimana? L sama dengan 3/2 lambda 2. Tadi kan 1,5. 1,5 itu kan pecahannya 3/2. Berarti lambda 2 gimana? Lambda 2 adalah 2/3 L. 2-nya naik ke atas, 3-nya ke bawah. Berarti F2 gimana? F2 sama dengan V per lambda 2. Lambda 2 apa? 2/3 dimasukkan. V per 2/3 L atau 3 dikali V per 2L. Nah, nih dilihat ada hubungannya ya. Di sini 1, di sini 2, di sini 3. Nah, sekarang lanjut ke nada atas ketiga. Nada atas ketiga berarti di dalam satu senar ditekan 3 titik. Ketika ditekan 3 titik, terjadi berapa gelombang? 1, 2. Pintar. Nah, sekarang berapa simpul dan berapa perut? Simpulnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Perutnya ada 1, 2, 3, 4. Perutnya ada 4, simpulnya ada 5. Nah, kesimpulannya gimana? L-nya berapa lambda? 2 lambda. L sama dengan 2 lambda 3. Lambda 3 sama dengan setengah L. Berarti frekuensi nada atas ketiganya bagaimana? V per lambda 3. V per setengah L sama dengan 2V per L. Tapi Putih kan pengen membuat hubungan ini. V per 2L. Berarti kalau dirubah jadi V per 2L berarti harus dikali 4. 4 dikali V per 2L. Kalau 4 dibagi 2 kan hasilnya 2 ya. Jadi seperti ini. Nah, ada hubungannya nih. Di sini 1 kan biasanya tidak ditulis. 1, 2, 3, 4. Jadi bisa ditarik kesimpulan nih dari ilustrasi gambar-gambar nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, nada atas ketiga. Nih kesimpulannya. Kesimpulannya adalah perbandingan V0 banding VF ya. Perbandingan F0 banding F1 banding F2 banding F3 adalah 1 banding 2 banding 3 banding 4 dan seterusnya. Terus jumlah perut adalah N plus 1. Dengan N itu dimulai dari 0 untuk nada dasar dan seterusnya. Misal jumlah perut nada dasar ada berapa? N-nya dimasukkan 0. 0 ditambah 1, 1. Coba kita lihat gambarnya. Jumlah perutnya nada dasar berapa? Oh iya betul 1. Sekarang jumlah nada dasar, bukan nada dasar, jumlah perut nada atas kedua. Berarti N-nya 2 ya. N-nya 2 ditambah 1, 3. Kita lihat gambarnya. Perutnya ada 3 bukan? 1, 2, 3. Betul. Nah, sekarang jumlah simpul. Jumlah simpul adalah N plus 2. N-nya apa? N-nya dari 0. 0 untuk nada dasar. Misal nada dasar berarti jumlah simpulnya berapa? 0 ditambah 2. Berarti simpulnya ada 2. Betul tidak? Betul. Simpulnya ada 2 dan seterusnya seperti itu ya. Nah, sekarang L-nya, panjang senarnya bisa dicari dengan N plus 1 setengah lambda N. Kalau di soal yang tidak diketahui ternyata lambda N, yang diketahuinya L-nya, berarti bisa dicari lagi. Lambda N sama dengan 2L per N plus 1. Nah, untuk frekuensinya, frekuensi N atau frekuensi ke N sama dengan N plus 1 dikali V0 atau frekuensi N. V0 berapa ya? V0 adalah tadi V per 2L. Berarti di sini Fn sama dengan N plus 1 V per 2L. Dengan N diingat-ingat kalau nada dasar itu 0, nada atas pertama 1, nada atas kedua 2, dan seterusnya. Nah, sekarang contoh soal ya. Contoh soal. Sepotong dawai memiliki panjang 80 cm dan massa 16 gram. Kedua ujung dawai dijepit sehingga menghasilkan tegangan sebesar 800 Newton. Frekuensi nada dasar yang dihasilkan adalah, mari kita jawab, yang diketahui apa aja? Ada L. L-nya berapa? Memiliki panjang 80 cm.
satuannya kita internasionalkan ya jadi meter, jadi 0,8 meter. Atau biar mudah dalam perhitungan kita buat notasi ilmiahnya 8 dikali 10 pangkat min 1 meter. Nah, masanya berapa? Massa 16 gram. 16 gram dirubah jadi kilogram. 16 kali 10 pangkat min 3. Terus kedua dawai dijepit sehingga menghasilkan tegangan sebesar 800 Newton. Newton itu adalah satuan dari gaya, berarti gayanya adalah 800 Newton. Yang ditanya apa? Frekuensi nada dasar, berarti F0, ya enggak? Nada dasar itu kan 0. Jawab. Nah, untuk mencari frekuensi rumusnya tadi apa? Rumusnya adalah Fn sama dengan N plus 1 V per 2L. Fn sama dengan N plus 1 V per 2L. Karena ini nada dasar, berarti N-nya sama dengan 0. 0. N-nya dimasukkan 0 plus 1 V per 2L. 0 plus 1 berapa? 1. 1 tidak usah ditulis. Jadi V per 2L. Nah, untuk mencari frekuensi, rumusnya V per 2L. L-nya diketahui nggak di soal? Diketahui. Tapi V-nya sudah diketahui belum? Belum, masih ditanyakan. Berarti kita harus cari dulu. Cari kecepatan. Nah, di kecepatan, rumus kecepatan yang ada hubungannya dengan gaya, massa, dan panjang apa? Diingat-ingat, dibuka lagi catatannya di percobaan Melde. Di percobaan Melde diketahui V sama dengan akar F L per M. Dimasukkan ya, F-nya 800, L-nya 8 kali 10 pangkat min 1, M-nya 16 dikali 10 pangkat min 3. 8 dibagi 8, 1. 16 dibagi 8, 2. 8 dibagi 2, 4. Jadi tinggal 400. 10 pangkat min 3 naik ke atas jadi positif. Hasilnya jadi akar 400 dikali 10 pangkat 2. Berapa? 200. Jadi kecepatannya adalah 200. Kita lanjutkan karena kecepatan sudah tahu, panjang juga sudah tahu, kita lanjutkan. Frekuensi nada dasar sama dengan kecepatan dibagi 2L. Kecepatannya berapa? 200 per 2 dikali L-nya berapa? L-nya 8 dikali 10 pangkat min 1. 200 dibagi 2 100. 10 pangkat min 1-nya naik ke atas jadi 1000. 1000 dibagi 8 hasilnya adalah 125 Hz. Seperti itu.